Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Feriska dengan NPM 21170310056. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Padang Cermin. Hobi saya menonton film. Alasan saya memilih matematika karena sejak SMP dan SMA saya lebih suka menghitung dibandingkan menghafal bacaan. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa matematika sangat cocok menjadi jurusan pilihan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah bahasa Indonesia dan kebijakan pemerintah yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Baik, yang pertama adalah sejarah Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, tepatnya pada saat momen Sumpah Pemuda. Pada tahun tersebut, bahasa Indonesia dikukuhkan menjadi bahasa nasional. Apakah kalian tahu dari mana asal mula bahasa Indonesia tersebut? Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang saat itu sudah menjadi bahasa penghubung atau lingua franca. Bahasa Melayu ini sudah digunakan sejak abad ke-7. Hal ini dipertegas dengan prasasti-prasasti yang ditemukan pada saat itu. Prasasti yang ditemukan ada yang ditulis menggunakan huruf Sanskerta atau bahasa Sanskerta, dan ada juga yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini tidak hanya digunakan di Nusantara, tetapi hampir semua negara di Asia Tenggara menggunakan bahasa Melayu. Para pedagang yang datang ke Indonesia seperti Persia, Gujarat, dan lain sebagainya menggunakan bahasa Melayu untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan perdagangan. Selain digunakan dalam transaksi perdagangan, bahasa Melayu juga diandalkan sebagai bahasa kebudayaan, khususnya pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya, yakni sebagai bahasa utama dalam buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan kukuh keberadaannya. Dalam pertumbuhannya, bahasa Melayu ini dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu ini juga menyerap berbagai bahasa seperti bahasa Sanskerta, Persia, Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu juga memiliki berbagai variasi dialek. Perkembangan bahasa Melayu mendorong rasa persaudaraan dan persatuan. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada saat itu menggunakan bahasa Melayu, sehingga para pemuda yang pada saat itu terhimpun dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada saat momen Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah kebijakan yang menyertai eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda. Kita semua tahu bahwa Sumpah Pemuda adalah fondasi dan tolok ukur penyatuan keberagaman yang ada di Indonesia. Pada saat itu, pada ikrar ketiga Sumpah Pemuda, disebutkan bahwa kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus menghormati dan menjunjung bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia. Dan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 15 Ayat 36 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Itu merupakan landasan konstitusional yang kokoh dan menegaskan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Yang kedua adalah Kongres Bahasa I. Setelah Sumpah Pemuda, para pemerhati bahasa berkumpul 10 tahun kemudian, yang tepatnya pada tanggal 25 sampai 27 Juni 1938 pada gelaran Kongres Bahasa I. Dengan terselenggaranya forum yang mampu mengatur dasar penggunaan bahasa, diharapkan bahasa Indonesia dapat digunakan pada saat pertemuan-pertemuan resmi dan dijadikan mata pelajaran wajib pada sekolah-sekolah Bumi Putra. Yang ketiga adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ini memberikan kepastian hukum akan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia pada undang-undang ini disebut berfungsi sebagai jati diri negara dan kebanggaan nasional, dan dikukuhkan sebagai bahasa resmi NKRI. Yang kelima adalah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019. Menurut Peraturan Presiden ini, penggunaan bahasa Indonesia harus sesuai dengan kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia.
yang meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, kaidah pembentukan istilah, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mematuhi semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan itu dibuat demi melindungi bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita, agar tetap lestari dan tidak tergerus oleh globalisasi, di mana sekarang ini banyak sekali anak-anak muda yang lebih sering menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa asing lainnya. Harusnya sebagai generasi muda, kita harus melestarikan bahasa kita sendiri, agar eksistensi bahasa Indonesia itu akan tetap terjaga. Sekian penyampaian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.